Teknologi pertanian itu sebenarnya pekerjaan ataupun kegiatan-kegiatan setelah panen. Setelah panen. Ya, off farm-nya. On farm-nya kan dari agroteknologi. Tren global ternyata ada beberapa teman yang dari luar negeri juga kemarin menyampaikan bahwa anak muda milenial sekarang itu perhatiannya ke pertanian agak menurun. Nah, ini. Halo sahabat weekend. Halo sahabat weekend, ketemu lagi dengan saya Wisnu Murti. Halo sahabat weekend, ketemu lagi dengan saya Wisnu Murti. Dan kali ini saya mengundang seorang perempuan, ibu, profesor yang menekuni di bidang teknologi pertanian, Profesor Dr. Insinyur Loh Suryati MSI. Selamat datang Bu. Selamat, terima kasih undangannya, Prof. Gimana? Kabarnya gimana nih kabarnya? Baik dan sehat. Oh, baik dan sehat. Tetap semangat. Tetap semangat. Jadi Bu, Prof, saya panggil Bu Prof Suryati. Suryati. Oke, Bu Prof ya. Ini kan menarik nih. Dan sangat jarang terjadi gitu. Walaupun sekarang peran perempuan itu sudah sangat luar biasa, khususnya di dunia pendidikan. Nah, gimana jalan ceritanya ini sampai kemudian bisa mendapatkan gelar tertinggi ya di dunia pendidikan, profesor, ini sangat membanggakan. Iya, setengkar. Pertama mungkin yang S1 dulu S1 kuliah di Teknologi Industri Pertanian Universitas Brawijaya Malang. Kemudian tahun 84 itu. Setelah itu tahun 97 98 itu di IPB. Ambil S2. Ambil S2 Teknologi Industri Pertanian juga. Jadi concern di industri pangan. Kemudian baru S3-nya di Udayana. Jadi konsentrasi juga teknologi pertanian. Sehingga kemudian kebetulan tidak lama setelah itu saat mulai, memang dari awal saya suka riset. Kemudian dari baru menempuh S3 sudah suka riset, kemudian menulis artikel, sehingga otomatis bergulir. Lama setelah 2,5 tahun dari doktoralnya dapatlah profesor. 2 tahun setelah doktor. 2,5. Wow. 2,5 tahun. Termasuk ini ya. Termasuk lancar. Lancar. Jadi karena mungkin tabungan artikel serta dari riset-riset yang beruntun dan tembus ke Scopus lumayan banyak, itu akhirnya mempermudah. Artinya sebagai seorang dosen sebenarnya tujuannya kan mendapat jabatan tertinggi. Jadi dan untuk mendapat jabatan tertinggi itu kan tidak sebenarnya tidak semudah membalikkan telapak tangan kan. Harus berproses dari awal. Kan? Dari berproses. Karena sekarang kan lagi viral ya. Enggak, karena kan profesor sekarang banyak ya. Kalau saya pribadi memang mengkonsep hidup saya dari awal sudah harus secara berproses bertahap. Dari awal S1, S2 itu kemudian diterima jadi dosen di sini, saya sudah komitmen karena kemungkinan passion juga ya, sukanya riset. Sehingga itu jadi tabungan-tabungan yang memudahkan, memperlancar. Dan profesor itu jabatan akademik kan. Yang harus diawali dengan tahapan gitu. Menjalankan tridharma seperti kan? Pengajaran, kemudian penelitian, pengabdian. Termasuk ada angka kreditnya. Karena sehingga saat pada tahap tertentu kita akhirnya melewati batas itu, penghargaan itulah diberikan. Dan itu ada penilainya. Ada penilainya, Kan harus dari jabatan fungsional dulu. Saya lektor kepala dari 2005.
lektor kepala. Iya, sudah tahun 2005. Iya. Setelah lektor kepala baru terus impasing dari dari dikti tahun 2012. Menjadi dari lektor kepala ini berhenti sementara, maksudnya tertahan mengumpulkan angka kredit, akhirnya langsung ke guru besar. Ya. Jadi dari asisten ahli dulu ya. Asisten ahli, kemudian lektor dengan angka kredit, kan gitu kan? Iya. Kemudian baru lektor kepala dengan angka kredit juga, baru profesor dengan angka kredit juga. Nah, di dalam menilai angka kredit itu kan ada poin-poin yang dinilai ya? Iya kan? Kan tidak ujuk-ujuk langsung dikasih profesor. Berproses dan sangat berat. Dan dinilai juga. Kalau nggak salah syaratnya itu ada banyak. Ada yang akademik, gitu ya, ada tridharmanya, pengajarannya, kemudian ada pengabdiannya, kan? Ada penelitiannya, syarat khususnya, ada jurnalnya, kan? Jadi nggak mudah. Nggak mudah, sangat tidak mudah. Dan perlu, saya rasa untuk mencapai itu harus fokus, konsisten, mungkin sehingga tahapan-tahapan itu bisa dilalui. Jadi dari prasyarat guru besar itu kita harus paham apa sih yang harus kita persiapkan. Gitu. Misalnya pendidikan sudah cukup, pengajarannya sudah cukup, setelah itu penelitiannya kita dapat hibah misalnya, kemudian pengabdiannya juga sudah ada. Dari aplikasi penelitian itu kita melakukan pengabdian, membuat buku dan sebagainya. Syarat-syarat itu kita penuhi, pasti lancar. Itu sepertinya. Kadang-kadang kan tahapan ini yang sering diabaikan orang, tidak dilalui, sehingga inginnya cepat tetapi tanpa berproses. Dan itu tidak mungkin. Tidak mungkin ya. Karena kami jadi dosen dari tahun 88 ya. 89. Awal 89. Hampir berapa tahun itu? Sekitar 35 tahun. 35 tahun sudah mengabdi kan. Baru dapat jabatan profesor. Oke. Nah, dari hasil riset Ibu yang sampai sekarang masih terkenang bahwa itu sangat-sangat menarik apa? Yang paling membuat saya excited dengan bidang ini adalah edible coating dan edible film itu. Jadi edible coating pada buah segar. Nah, artinya begini, bahwa sekarang kan lifestyle orang itu seperti sangat sibuk banget menyiapkan segala sesuatu, sehingga konsumsi buah dan sayuran itu juga inginnya yang ringkas, yang cepat, sehingga di mana-mana di supermarket atau di minimarket itu di display lah produk buah potong, buah segar yang siap konsumsi. Sedangkan kalau itu tidak di treatment, dia akan mempunyai masa simpan yang sangat pendek. Karena kan namanya buah sudah dibuka kulitnya, itu pasti akan mudah cepat rusak. Nah, seperti contohnya durian, manggis segala macam, dan itu kan cepat sekali rusak. Nah, saya menemukan dan itu sudah ada patennya, menemukan formula untuk pengawet alami. Saat buah itu sudah dikupas, kita coating dengan formula itu, akhirnya dia akan mempunyai masa simpan yang lebih panjang. Tapi itu aman bagi kesehatan. Sehingga ini jadi solusi bagi industri yang akan memasarkan buah potong ataupun produk-produk segar dalam jangka panjang. Ini kita buat formulanya dari bahan alami, gel lidah buaya. Kemudian itu sudah ada patennya. Dan sekarang yang kami dapat hibah dikti dari pusat adalah saya memformulasikan edible coating dari porang. Tepung porang. Apa itu? Porang itu sejenis umbi-umbian kayak ganyong, kemudian skape gitu, kayak umbi-umbian itu seperti sejenis yang kita kenal kalau istilahnya konjac flour itu, yang mengandung glukomanan cukup tinggi dan itu akan bisa mengawetkan, sedang
ini kita penelitian tahun ketiga untuk memformulasikan pengawet alami pada buah jeruk Kintamani. Jadi buah jeruk selama ini cepat sekali mengalami kerusakan. Dipanen 4 hari udah rusak, busuk. Kami mencoba membuat formulanya itu sudah dapat di tahun ketiga ini 3 tahun berturut-turut kami dapat hibah dari Dikti. Saya dapat hibah dari Dikti. Nah ini sudah formulanya sudah ada. Sekarang saya menerapkan pada buah petani jeruk di Kintamani. Itu kita semprotkan sehari sebelum panen. Setelah itu dipotong kemudian kita pasarkan. Harapannya itu akan memperpanjang masa simpan. Nah formula udah jadi, cuman sekarang tahun ini adalah mengaplikasikannya pada perkebunan masyarakat. Nah kira-kira berapa lama bisa bertahan? Nah dari lab ini masih skala lab. Kemarin itu masih bisa sampai 12 hari, 14 hari. Lumayan 14 hari yang dari 4 hari itu sampai 14 hari. Kemudian setelah itu kalau dengan dibantu dengan kemasan yang bagus, mudah-mudahan ini jadi solusi petani jeruk di Kintamani untuk bisa dilempar ke luar daerah. Bahkan kalau bisa ke ekspor misalnya kayak gitu. Harapannya. Nah selama ini apa yang mereka lakukan? Kan tidak ada treatment itu, hanya panen. Jadi, kemudian ada yang beli busuk. Ya. Kalau harga murah busuk di pohon, rontok-rontok gitu. Karena kendalanya kan ada jamur segala macam daerah kelembaban tinggi seperti itu. Ini sangat membantu petani ya. Mudah-mudahan. Ini masih dalam proses riset. Dapat ini adalah tahun ketiga kami dapat hibah dari. Dan Ibu yakin nanti dari hasil riset itu bisa membantu. Paling tidak memperpanjang. Sehingga pasarnya bisa lebih luas gitu. Dan itu alami. Bukan sintetis, kimia. Bukan kimia. Nah, karena saya concern pada edible yang serta sustainable development, menunjang sustainable development goal, sehingga produk-produk riset saya berusaha untuk yang menggunakan bahan alami, pengawet alami. Itu dari tepung porang, kemudian dari minyak cengkeh kita formulasikan dengan minyak timol namanya sama minyak pohon kayu manis. Nanti itu yang itu kita buat formulasinya. Tapi kan itu rahasia perusahaan ya. Ini nanti akan kita ajukan paten lagi. Mudah-mudahan tahun ini bisa paten juga. Iya. Kalau paten itu dampaknya apa, Bu? Dampaknya kalau dilirik industri. Ya mestinya harus ditawarkan. Nanti, tapi karena masih proses saya belum ini dulu nanti tahun. Artinya apa? Ini yang menurut saya perlu dilakukan. Bagaimana antara perguruan tinggi, kemudian pemerintah, industri dan petani ini bisa berkolaborasi. Sehingga hasil-hasil riset yang luar biasa ini satu akan bisa membantu petani. Kemudian petani juga akan mendapatkan manfaat dari apa yang dihasilkan, karena buahnya akan bisa bertahan lama dan laku. Pemerintah otomatis dia akan lebih mudah kan, dan dunia industri juga akan bisa memasarkan jadi lebih bergairah, lebih bergairah kan, karena apa yang dia beli itu bisa dijual dalam waktu yang lebih panjang. Lebih luas pasarnya, lebih luas, sehingga berdampak pada pendapatan mereka juga. Berarti ini bagian dari teknologi pertanian. Nah dalam dunia teknologi pertanian apa saja yang tercakup di dalamnya, Bu? Teknologi pertanian itu sebenarnya pekerjaan ataupun kegiatan-kegiatan setelah panen. Off farmnya. On farmnya kan dari agroteknologi. Off farmnya adalah sudah ranah kita. Jadi saat apapun itu produk hasil pertanian setelah panen itu ada kita yang setidaknya bertanggung jawab untuk bisa membantu mempertahankan, baik itu pasca panennya dalam bentuk produk segar ataupun dalam bentuk produk olahan setengah jadi dan produk olahan yang sudah jadi sampai ke pemasarannya. Kan ini bagian dari hilirisasi sebenarnya. Hilirisasi di bidang pertanian. Benar. Nah, bidang pertanian itu apa saja yang bisa dimasukkan ke dalam kategori teknologi pertanian? Pertanian secara umum, bisa hasil hortikultura, kemudian tanaman-tanaman tahunan, kemudian juga perikanan, juga peternakan, semuanya itu adalah
termasuk kita. Jadi peternakan masuk, ya, perikanan juga masuk, hasil. Jadi teknologi hasil ikan, teknologi hasil ternak bisa. Mestinya prodi ini keren loh. Iya. Iya kan? Setidaknya mudah-mudahan ini jadi prodi ini keren loh. Yes, ya. Karena prodi ini menawarkan satu solusi inovasi kan? Dalam hal pengolahan. Gimana durian itu bisa jadi permen gitu. Ya kan? Gimana salak itu bisa jadi wine atau apalah gitu. Ya, ada nggak upaya-upaya yang dilakukan oleh saya langsung saja ke Fakultas Pertanian, karena selama ini pikiran anak-anak muda ketika masuk ke Fakultas Pertanian kan sepertinya mau jadi petani. Iya. Padahal bisa jadi pengusaha loh. Karena mungkin awalnya dari kita kan dulu namanya Fakultas Ilmu Pertanian sebenarnya. Cuman gimana ceritanya kok bisa kita berubah jadi Fakultas Pertanian. Nah, memang Fakultas Pertanian di Universitas Warmadewa ini kan membidangi 4 prodi yang berbeda. Batang ilmu rumpun ilmunya. Yaitu adalah agroteknologi, teknologi pangan dan hasil pertanian, perikanan dan peternakan gitu. Padahal prodi-prodi yang sebenarnya sangat menjanjikan nih. Iya, untuk ke depan selagi manusia itu masih hidup pasti perlu makanan, makanan. Kalau enggak dari kita siapa lagi kan gitu. Seharusnya memang mungkin karena ini adalah memang jadi tren global. Ternyata ada beberapa teman yang dari luar negeri juga kemarin menyampaikan bahwa anak muda milenial sekarang itu perhatiannya ke pertanian agak menurun. Nah, ini isu global atau bagaimana? Kalau menurut pemahaman saya, mungkin kita memang kenapa tidak sama dengan Thailand, concern pemerintah mungkin kita harapkan untuk kembali membangkitkan, mendengung-dengungkan tentang betapa pentingnya bahan pangan itu selagi ada kehidupan. Nah, sehingga harapannya itu akan bisa membuat kita jadi lebih bergairah lagi ke depannya. Atau mungkin perlu rebranding gitu ya. Iya kan? Mungkin dalam kami sudah merencanakan dalam waktu dekat kita akan mohon izin rencana mengubah nama fakultas menjadi mungkin yang lebih trending lah, atau dari Fakultas Pertanian menjadi Fakultas Sains Pertanian, atau mungkin kami masih diskusikan itu nama-namanya sehingga nanti bisa lebih mengenal. Nah, kemungkinan juga ke depan ini kami akan mencoba untuk mendesain, mensosialisasikan ke media sosial tentang apapun kegiatan kita. Sebenarnya hasil-hasil riset dosen-dosen pertanian cukup banyak. Cukup banyak produk inovatif yang bisa kita up ke masyarakat gitu ya. Dan itu cukup bagus dan ada hasilnya. Memang kita ada display produk di fakultas itu yang hasilnya cukup menjanjikan untuk dihilirisasi. Nah, dalam waktu ini jangka pendek ini saya sudah mendesain buku katalog produk inovatif dari hasil riset dosen pertanian. Sedang kita susun dan akan di-launching pada tanggal 20 Juli ini. Nah, sehingga dari sana kita bisa menyampaikan kepada masyarakat bahwa ini loh produk hasil riset kita sudah layak untuk dihilirisasi menjadi saya industri pikir tidak pangan. hanya ke masyarakat. Ya. Semestinya juga ke pemerintah dan dunia usaha, industri. Iya kan? Iya. Karena mereka lah yang akan memanfaatkan itu kan. Benar. Pemerintah memfasilitasi, perguruan tinggi meriset, petani menjadi objek sekaligus subjek produksi kan begitu ya? Iya benar. Iya kan? Jadi lingkaran ini kalau menurut Ibu di mana macetnya? Ya, memang seperti benang kusut nih. Artinya saya selalu berpikir kalau kami bergerak sendiri sesemangat apapun sepertinya enggak mungkin bisa. Apalagi perguruan tinggi. Iya, apalagi perguruan tinggi. Kita hanya punya pikiran, kemampuan, punya ide. Riset, ide. Kemudian kalau enggak dihilirisasinya enggak didukung oleh pemerintah daerah ataupun pemerintah pusat, rasanya agak berat. Kemudian menghubungkan juga antara industri dengan kita gitu, menghubungkan pemerintah juga dengan kita. Itu mungkin akan menjadi satu
langkah yang harus kita lakukan ke depan. Jadi membuat networking, mensosialisasikan hasil riset kita kepada dunia usaha, dunia industri, kemudian kepada pemerintah juga melalui misalnya FGD atau seminar-seminar internasional dan nasional, sehingga apa yang kita lakukan itu bisa didengar mereka. Karena selama ini mungkin ini yang kurang. Karena hanya sampai di perpustakaan hasil risetnya. Atau perlu Bu, Indonesia negara kita kan punya BRIN. Ya. Di daerah punya BRIDA. Ya. Artinya katalog yang Ibu mau susun itu sebaiknya disampaikan saja ke BRIN dan ke BRIDA. Sehingga mereka sudah punya, oh ini loh hasil riset, ini loh yang bisa diaplikasikan. Sehingga nanti mereka kan tidak perlu melakukan riset lagi. Yang mereka perlu lakukan adalah bagaimana mengaplikasikan, kan begitu. Bila perlu mengajak para periset-periset yang sudah menghasilkan riset untuk dipertemukan gitu. Iya kan? Benar. Nah, ini saya pikir cara yang cepat. Apalagi pemerintahan yang baru nanti kan menggaungkan hilirisasi. Dan saya juga sebagai orang sosial merasa kenapa sih gitu. Kita yang negara agraris, kan kita sebut nenek moyang kita itu kan agraris gitu. Artinya apa? Hal-hal yang berkaitan dengan pertanian dalam arti yang luas itu udah selesai. Tinggal gimana cara kita mengolah, gimana cara kita berinovasi, dan teknologi pertanian ada di situ. Iya kan? Iya benar. Tantangan ke depan ini, karena pola hidup manusia itu berubah terus. Mungkin gaya lifestyle pada setiap masa itu berbeda. Modelnya kan pola, makanya ini jadi tantangan ke depannya buat kita untuk mencetak sarjana yang bisa mengikuti perkembangan zaman, bisa mengikuti kebutuhan konsumen kan. Misalnya makanan saja, zaman kita kecil sama makanan sekarang sama makanan beda. Nah, ini perlu inovasi, perlu pengolahan, perlu wawasan, ide yang inovatif untuk merubah satu bentuk bahan menjadi produk-produk yang dikembangkan mengikuti zaman gitu. Zaman dulu kita kan enggak ada ciki-cikian, itu enggak ada. Paling emping biasa gitu nih. Tapi sekarang sudah beragam sekali dan enggak tahu juga ke depan gitu. Karena kadang saya mendengar akan simple food. Orang akan mengkonsumsi makanan jumlah kecil, kemudian dia bisa kenyang satu hari gitu, seperti itu. Karena kesibukan orang semakin banyaknya sibuk. Anak saya yang kuliah di Sydney, dia masak satu hari untuk 1 minggu. Nah itu. Dia udah kotak-kotak. Di Tupperware. Jadi tiap hari tinggal di microwave. Nah seperti itu. Itu gaya hidup kan. Lifestyle-nya. Kan itu bagian dari teknologi pertanian. Dan terus itu berkembang. Dan sebenarnya sekarang waktunya loh, Bu. Teknologi pertanian itu mengambil peran ketika sekarang anak-anak muda itu kan sudah mulai, tidak mau jadi pegawai, dia mau usaha. Ya kan? Sekarang usaha kuliner itu juga diambil oleh anak-anak muda. Itu kan bagian dari kerjaan teknologi pertanian kan? Iya benar. Jadi kesempatan sebenarnya anak muda untuk bisa belajar di Fakultas Pertanian. Fakultas Pertanian dengan teknologi pertaniannya kan gitu ya. Iya benar. Jadi Fakultas Pertanian itu bukan bukan semata-mata gitu kan, menjadikan dia petani. Padahal petani itu mulia loh ya. Iya kan? Tetapi dia bisa mengolah. Apa menurut Ibu yang harus dilakukan nih? Promosi ya. Promosi sama mungkin lebih banyak mensosialisasikan apa yang sudah kita lakukan keluar, itu seperti yang tadi pada masyarakat, pada DUDI, pada instansi terkait seperti itu. Kemudian concern pemerintah juga sangat kita butuhkan, karena kalau sudah pemerintah mendengungkan bahwa Indonesia ini akan semua, banyak negara mengakui kita kaya biodiversitas. Macam-macam ada di Indonesia karena luas dan beragam jenis-jenis tanaman dan vegetasi tanamannya. Nah, concern pemerintah hanya mungkin menyampaikan dengan kebijakan pemerintah untuk berpihak pada kami gitu. Itu akan sangat jauh lebih bisa membantu.
Di samping lebih efisien. Lebih efisien. Ya, daripada dana dikelola sendiri. Iya kan? Yeah. Tugas pemerintah itu sebenarnya kan fasilitator, katalisator, ya kan? Pendampingan. Prof yang lebih paham. Iya, simpelnya kan gitu. Iya, benar. Iya kan? Iya. Kemudian untuk mengerjakan sesuatu, ya ajak perguruan tinggi, ajak dunia usaha, kan gitu. Ajak petani. Saya heran juga, Jepang itu kan daerah yang kering, iklimnya nggak bagus, kemudian suhunya juga, luas wilayahnya juga, tetapi mereka mampu loh bersuasembada, baik dari ikannya, kemudian dari berasnya, padinya. Nah, kita mestinya berlimpah ruah loh, yang mestinya kita bisa ekspor gitu. Malah masih impor. Nah, ini kembali lagi peran regulasi dan pemerintah. Kami sudah berusaha, kalau saya pribadi berusaha mendengungkan selalu kepada mahasiswa dan kemudian mitra-mitra kita. Ini loh betapa pentingnya teknologi pertanian atau betapa pentingnya pertanian secara umum. Selagi manusia itu masih ada kehidupan, perlu makan, pasti perlu kita. Makanya saya bilang sama mahasiswa semua, jangan berkecil hati dengan saat ini, harus terus berinovasi karena pasti ada fluktuasinya. Suatu ketika orang akan tahu kita ini penting seperti. Dan harapan saya memang entrepreneur baru kita itu akan muncul dari pertanian, teknologi pertanian. Ya, kenapa? Satu, bahan alat ada, iya kan? Kita kan nggak perlu import bahan, kita sudah punya, kayak ketela, apalagi buah, anggur, apapun kita punya, padi. Tinggal bagaimana kita berinovasi. Inovasi ya. Nah, mudah-mudahan ini didengar juga oleh teman-teman di pemerintah gitu ya. Bagaimana pemerintah sekarang bisa mengguide, mengajak, tidak saja mengajak dalam hal memberikan dana riset, tetapi yang jauh lebih penting mengajak dalam arti memfasilitasi hasil-hasil riset untuk diaplikasikan. Benar. Iya kan? Benar sekali. Saya ketemu dengan banyak teman ya di banyak perguruan tinggi, hasil risetnya banyak, tetapi berhenti pada riset. Iya kan? Iya benar. Padahal kalau saja kita bisa aplikasikan itu, saya pikir sangat luar biasa. Sangat membantu pemerintah, sangat membantu petani yang penting. Sehingga bergulir nanti kesejahteraan meningkat, akhirnya berimbas pada devisa negara. Kalau memang benar itu di kita ada koneksi yang bersinergi untuk itu gitu, untuk kemajuan kita semua. Nah, yang terakhir ini, apa harapan Ibu nih terhadap anak-anak muda kita, para milenial kita ke depan dalam hal pengembangan hasil-hasil pertanian, termasuk pengembangan teknologi pertanian? Pada semua generasi muda ini bahwa harus menyadari dan bangga kita hidup di Indonesia itu sudah harus sangat disyukuri. Karena kita punya kekayaan alam yang cukup melimpah, sangat melimpah gitu. Dan bahkan mungkin banyak negara sudah mengakui. Nah, sekarang hanya dibutuhkan konsentrasi, fokus gitu ya. Kemudian perhatian, kemudian inovasi untuk bagaimana kita memanfaatkan produk-produk hasil pertanian kita secara umum, baik itu pertanian, kemudian peternakan, perikanan itu kita angkat menjadi produk-produk inovatif yang memberikan nilai tambah sehingga produk-produk kita itu bisa bersaing di dunia global. Artinya tetaplah punya keyakinan, punya semangat dan harapan serta jiwa entrepreneurship bahwa apa yang kita punya itu sangat bernilai untuk bisa kita angkat
menjadi mendapatkan pendapatan untuk diri sendiri, bahkan daerah serta negara. Karena kita sudah bisa melihat ya bahwa aneka macam buah, aneka macam sayuran, aneka macam umbi-umbian dan sebagainya itu tidak dimiliki oleh negara lain. Ini sebenarnya aset ataupun modal awal, kekayaan alam yang anugerah Tuhan. Kenapa ndak itu kita lirik gitu? Kenapa itu tidak kita manfaatkan? Kenapa harus belajar sama orang lain, atau kita ini saja dulu fokus dipelajari, dibuat, kemudian dengan kita membaca atau melihat informasi dari luar kita adopsi, tetapi kita manfaatkan apa yang kita punya untuk menjadi sebuah produk yang bisa memberikan penghasilan, kemudian akhirnya memberikan juga pemenuhan kebutuhan konsumen yang semakin hari semakin berubah sesuai dengan perkembangan zaman. Dan itu sangat dibutuhkan konsentrasi, fokus, serta inovasi yang tinggi untuk mengikuti alur itu. Karena kalau kita stuck pada satu pengetahuan, misalnya membuat inovasi produk ini saja, pakemnya seperti itu saja, udah ketinggalan nanti. Konsumennya kebutuhannya sudah berbeda. Nah, karena setiap zaman mempunyai pola hidup, gaya hidup yang berbeda. Nah, ini yang kita harus jeli, anak muda ini yang harus kita jeli. Dan manfaatkanlah media sosial ataupun informasi yang sangat mudah saat ini untuk menyerap semua informasi dari luar, tetapi dengan untuk membangun apa yang ada pada diri kita sendiri, pada negara kita sendiri. Itu harapan. Pertanyaan berikutnya, kalau ada anak-anak muda yang mau seperti itu, kita support. Kira-kira Fakultas Pertanian Warmadewa ini siap gak menampung mereka? Sangat siap. Dengan senang hati. Iya kan? Sangat siap dengan senang hati. Terus saya pingin loh, lalu saya kemana gitu? Iya. Ada binaan ya? Ada. Banyak binaan anak-anak muda? Iya. Dari kami kan punya program pengabdian masyarakat ke masing-masing dosen, ada juga itu ke daerah-daerah. Dan itu bisa kadang melibatkan kelompok-kelompok petani, kelompok ibu-ibu, kelompok anak muda juga. Nah, dari sana mungkin kita bisa kita selalu mendengungkan itu. Usaha-usaha itu sudah cukup banyak. Cuman kembali lagi memang dibutuhkan bantuan dari semua lini stakeholder. Jadi untuk itu kita tidak bisa bergerak sendiri. Oke. Anak muda kita, ternyata dunia pertanian itu adalah dunia yang sangat dinamis ya, dan dunia yang sangat entrepreneur. Jadi salah kalau selama ini ada anggapan pertanian itu hanya bertani. Artinya bertani itu hanya salah satu untuk menghasilkan produk pertanian. Nah, yang lebih penting setelah produk itu dihasilkan adalah pasca produk itu, yakni bagaimana mengolah produk itu menjadi nilai tambah, atau yang kita kenal sekarang hilirisasi, sehingga produk-produk yang dihasilkan itu bisa mendapatkan nilai tambah yang bisa berlipat-lipat. Dan disitulah peran entrepreneurship dari anak-anak muda kita yang sekarang lagi gemar-gemarnya untuk berwirausaha, punya usaha, kemudian menjadi pedagang dan berbagai macam. Artinya apa? Artinya pertanian ternyata ada teknologi pertanian yang bisa dipelajari. Maka ayo kita sama-sama hidupkan pertanian ini, kita sama-sama jadikan pertanian sebagai salah satu sumber utama kita. Karena negara kita negara agraris, dan semua pemerintah dari pusat sampai daerah itu menjadikan pertanian sebagai program utamanya. Oleh karenanya akan sangat sumir apabila dunia pertanian kita lesu, dan anak muda harus tampil di depan untuk memajukan pertanian kita. Terima kasih, jumpa lagi dalam materi yang lain. Bye-bye.